Betapa penting hati kita itu harus kita jaga, ternyata menurut firman Tuhan. Itu enggak main-main loh. Cuma sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. Makanya kita itu hidupnya begitu-begitu saja. Ya, nasibnya begitu-begitu saja karena kita anggap remeh. Saudara, kalau kita itu beli perhiasan mahal, kita baca caranya menjaga, merawat. Saudara beli mobil, saudara baca cara perawatannya. Saudara beli handphone baru, pasti saudara langsung beli anti goresnya supaya kacanya tidak tergores. Saudara beli casing yang mahal supaya kalau handphone itu jatuh tidak pecah. Tapi betapa seringnya kita tuh lupa kasih anti gores di hati kita. Kita lupa kasih anti pecah di casing hati kita. Padahal yang lebih berharga itu dari semua barang berharga yang kita punya itu adalah apa? Hati. Karena Alkitab berkata, kenapa kamu harus menjaga hatimu seperti security yang menjaga sesuatu yang berharga? Karena dari sini terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati kita, ya bukan kehidupan yang terpancar. Sebaliknya sesuatu yang lain. Nah, kita melihat Bapak Ibu, kenapa kita harus menguji hati kita? Mari kita lihat bersama, ketika Tuhan memilih Daud untuk menjadi orang yang menggantikan Saul. Alkitab berkata Roh Allah telah mundur daripada Saul dan Tuhan mencari seorang yang akan dipilihnya menjadi raja. Di antara semua orang yang ada pada waktu itu, Tuhan tertuju matanya kepada Daud. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, kamu pergi ke rumahnya Isai. Dan di sana ada satu orang anak Isai yang akan aku urapi menjadi raja. Jadi saudara, pada waktu itu Samuel panggil Isai dan dia bilang, besok kamu datang ke upacara, ajak semua anak laki-lakimu untuk persiapkan mereka karena ada salah satu yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Malam itu Isai mempersiapkan anak-anaknya buat besok akan ketemu nabi besar yaitu Samuel. Dan ketika semua sudah dipersiapkan baju, saya itu membayangkan pasti Daud tuh tanya gini, Papa, aku besok pakai baju apa? Lalu Isai bilang, semua berangkat kecuali kamu. Kamu tidak ikut. Kenapa? Kamu nggak ada tampang jadi raja. Kamu nggak masuk hitungan. Kamu bukan prajurit. Tapi kakak-kakakmu semua prajurit. Kamu besok tinggal di rumah. Kamu pergi ke padang gurun untuk menggembalakan kambing domba. Daud punya alasan nggak untuk sakit hati? Dia punya alasan nggak untuk hatinya itu tergores, bahkan bukan tergores, tau itu luka, kepahitan, kecewa. Saya bayangkan kalau Daud zaman itu Gen Z zaman now, dia udah cari jembatan atau gedung bertingkat, lalu lompat. Hati-hati loh, Gen Z zaman now itu banyak yang hatinya mudah tergores. Mereka lupa pasang anti gores dalam hati. Gen Z zaman now itu sedikit dimarahin orang tua, udah dianggap dianiaya. Udah kayak dirinya tuh paling menderita sedunia ini. Baru ditegur sedikit, udah hatinya rapuh. Ya, makanya anak-anak saya, teman-temannya tuh kalau saling telepon tuh begini. Gua mau curhat dong. Lu mau denger nggak gua curhat? Kemarin tahu nggak gua tuh ke psikolog tahu. Kata psikolognya gua ini stadium 4 loh. Jiwa gua tuh tertekan banget. Lalu temannya balas, lu stadium 4, gua 4,5 tahu. Mendekati gila. Ya, lu kenapa kayak gitu? Ya habis orang tua gua tuh ngomong.
Mereka tuh bangga kalau mereka disebut depresi, tertekan, sakit jiwa. Kalau kita lihat Daud, dia punya alasan untuk memasukkan sesuatu kekecewaan dalam hatinya. Tapi Daud tidak izinkan itu. Kenapa Tuhan itu tertarik dengan Daud dan dia sangat mengangkat tinggi Daud? Saudara, karena Tuhan itu lihat hati Daud. Hai anak-anak muda, saya mau bilang hari ini, promosi itu datang dari Tuhan. Dan kalau hatimu berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan angkat hidupmu, amin. Ketika, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ketika saatnya Samuel datang, lalu semua anak Isai disuruh berjalan. Pertama kali Eliab kakak Daud yang tertua lewat, dia tinggi, besar, ganteng, saudara. Lalu dalam hati Samuel berkata, sesungguhnya di depanku berdiri orang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Pada waktu Samuel berkata seperti itu, Tuhan berfirman kepada Samuel. Coba buka ayatnya, 1 Samuel, pasal 16 ayat yang ke-7, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Apa dikatakan? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia hanya melihat apa yang di depan matamu. Seringkali orang bangga ketika dia pakai barang bermerek, ketika dia punya sesuatu yang mahal. Dan hari ini bukankah orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang kelihatannya berharga bagi dunia? Jangan habiskan energimu, jangan habiskan uangmu, jangan habiskan seluruh kekuatanmu hanya untuk memperoleh barang yang fana dan sia-sia. Kalau memang itu ada atau dikasih orang, ya silakan dipakai, tapi jangan menyiksa dirimu. Ya, untuk ikut dengan hal-hal yang begitu. Karena semahal apapun perhiasan yang kau pakai, mobil yang kau punya, Tuhan nggak tertarik. Dan itu nggak masuk kriterianya Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan bilang, aku sudah menolak dia. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, sudah ini semua anakmu laki-laki? Dan Isai menjawab, enggak. Masih ada satu. Tapi dia enggak masuk hitungan. Ini loh yang masuk hitungan, semua kakaknya ini prajurit. Karena untuk menjadi seorang raja itu syaratnya prajurit bisa berperang. Tapi Samuel berkata, datang panggil dia dan bawa dia ke sini, sebab kita tidak akan memulai acara ini sebelum dia datang. Hari ini mungkin orang mencoba menutup pintu berkatmu. Mungkin hari ini orang mencoba menutup langkahmu. Waktu hatimu berkenan pada Tuhan, Tuhan sanggup mencari engkau dimanapun engkau berada, untuk dia memberi peninggian dan kemuliaan kepada orang-orang yang hatinya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Daud dibawa, saudara. Kenapa kita harus terus jaga dan uji hati kita? Yang pertama, karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, saudara, karena doa kita tidak akan didengar Tuhan kalau hati kita itu punya sesuatu yang jahat. Baca bersama Mazmur 66 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Daud berkata begini, saudara. Kita baca sama-sama. Kepadanya, kepada Tuhan, nyanyi huruf besar, aku berseru dengan mulutku, kini apa? Dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Baca 1, 2, 3. Seandainya ada apa? Niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Daud berkata, di dalam tekanan yang dia alami, di dalam pergumulan yang dia alami, dia mau dikejar, mau dibunuh Raja Saul. Begitu banyak celah, begitu banyak kepahitan yang bisa menyebabkan dia pahit. Dia bilang, aku tuh hanya berseru kepada Tuhan. Dan aku hanya mau menyanyikan lagu pujian tuh bagi Tuhan. Tapi Daud juga tahu rahasianya. Kenapa Tuhan itu sangat meninggikan Daud? Daud tahu karakter ilahi. Dia tahu, dia mengenal dengan baik Bapaknya. Sehingga dia bilang, walaupun aku berseru kepada Tuhan, kalau ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar doaku. Makanya ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, saudara, itu pedangnya Saul di sampingnya Raja Saul dan dia sedang tertidur. Dan pegawainya bilang, bos, Tuhan telah mengirimkan musuhmu di depanmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Bahwa Tuhan akan memberikan musuhmu di depanmu dan engkau tinggal bunuh, selesai. Dia pakai firman loh saudara. Tapi Daud bilang, kalau ada niat jahat, Daud berkata apa? Aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Karena saat itu Saul masih dalam pengurapan Tuhan sebagai seorang raja. Daud tidak mau mengotori hatinya dengan niat jahat. Bapak ibu, mau engkau berdoa puluhan tahun, mau kau puasa 40 hari 40 malam, kalau di hatimu itu ada niat jahat, doamu tidak mungkin dijawab. Jangankan dijawab, didengar pun Tuhan tidak mau. Daud sangat mengerti rahasia ini. Daud tahu dia harus menjaga hatinya itu kudus di hadapan Tuhan. Waktu engkau hidup kudus, hatimu bersih, semua yang jahat dari hatimu tuh kau buang, saudara. Disitulah Tuhan tuh baru bisa bekerja. Saya mengalami, saudara, ada orang yang selalu saya tolong, ya, dia nggak bisa bayar utang. Telepon saya, aku dikejar-kejar nih, harus bayar utang nih jam 12 malam. Saya tolong. Kapan lagi telepon? Aku nih anak mau sekolah. Uang saya nggak cukup. Bantu dong, saya bantu. Setiap bulan tuh saya kasih uang untuk sembako. Setiap kali ada masalah keuangan, larinya ke saya. Oke lah, saya memang niat berbuat baik. Tapi saya ketemu beberapa orang yang kenal sama dia. Bukan 1-2 orang, lebih. Selalu tuh ngomong. Dia tuh, kenapa ya Dep gak senang sama kamu? Selalu jelekin tentang kamu. Dan itu gak sama 1 orang loh. Beberapa orang. Kalau saudara dijelekin sama temenmu, itu biasa. Kalau dijelekin sama musuhmu, itu lebih biasa lagi. Tapi kalau engkau dijelekin sama orang yang menikmati uangmu, yang selalu kau tolong, itu baru bilang dunia ini kejam, bro. Kalau kau cuma dijelekin orang biasa, temen, apalagi musuh, rekan bisnis, pesaing, itu biasa. Belum ada apa-apanya itu. Itu masih level yang terendah. Tapi kalau kita dijelekin sama orang yang kita tolong, yang selalu jadi tempat pelariannya itu ke kita, itu sakit loh saudara. Sakitnya itu di sini loh. Ya toh? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya toh? Itu merasuk loh. Kalau kita itu dihadapkan dengan persoalan yang seperti itu, saya mau tanya respon saudara itu gimana? Sebagai manusia normal, saudara hentikan bantuanmu atau saudara teruskan bantuannya? Sekali, 2 kali masih biasa, tapi berkali-kali dan terus loh.
Dan jelekinnya itu nggak kira-kira. Fitnahnya itu nggak kira-kira. Kira-kira saudara, haleluya, bulan depan saya akan tetap tolong dia. Begitu? Itu pasti hatimu terbuat dari besi dan baja. Ya. Hatiku ini tidak terbuat dari besi dan baja. Sampai yang terakhir ada orang yang ngomong ke saya gini. Lalu semua yang cerita ke saya itu ngomong gini, ngapain sih tolong orang kayak begitu? Nggak berkat juga kayaknya. Lalu hati saya mulai tercemar. Dan akhirnya saya juga mengambil keputusan, baik, mulai sekarang kita lihat saja. Ya, semoga kamu bulan depan mengalami kesulitan. Dan kamu pasti akan WA ke saya. Dan saya nggak akan gubris WA-mu, saya blokir nomormu. Lihat saja nanti pembalasanku. Itu kan drama-drama Indosiar toh. Ikhtifar. Dan itu timbul di hati saya saudara. Akhirnya hampir sebulan saya nggak transfer. Tapi di hati ini mulai tidak damai. Akhirnya ada alarm yang berbunyi di hati saya. Saya rasanya, apa ya Tuhan? Setiap hari saya ingat itu loh. Tapi saya berusaha tepis aja. Memang orang itu tidak layak kok. Ini cuma gangguan sesaat. Tapi setiap hari, saya itu setiap malam sebelum tidur, saya tuh banyak merenung saudara. Coba saudara beri waktu beberapa saat. Merenunglah saudara, sebelum kau tidur itu merenung. Waktu yang paling tepat untuk merenung itu malam, karena malam itu kan sudah tidak mengerjakan apa-apa. Otak kita juga udah kosong, kita tinggal berpikir mau tidur. Renungkanlah kebaikan Tuhan. Dan saya tuh kalau mau tidur malam, Tuhan aku hari ini sudah melakukan ini. Terima kasih loh Tuhan, Engkau udah jaga anak-anakku. Dan apa yang tidak berkenan dalam hatiku ini yang Tuhan tegur saya Tuhan, kasih tahu saya Tuhan. Karena Bapak Ibu, tidak semua yang kita pikirkan di hati kita itu benar adanya. Sering kali bahkan kita ini tidak sadar hal yang kita pikir benar itu ternyata di hadapan Tuhan tidak benar. Istri-istri seringkali kita jengkel sama suami. Kita bilang, lihat aja besok saya nggak mau bicara sama dia. Berhenti udah, saya nggak mau bikinin dia kopi, saya nggak mau bikinin dia sarapan. Kalau perlu saya kasih sianida makanannya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, semua yang jahat itu timbul dari hati. Kalau kita biarkan terus hati ini pahit, kecewa, diikuti, marah, suami istri berantem 3 hari 3 malam gak omongan. Hati-hati Bapak Ibu. Saya itu merenung satu saat. Tiba-tiba saudara, ada suara yang berkata di hati saya itu begini. Kamu itu kan berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Kamu berbuat baik sama orang bukan karena orang itu baik kan? Kalau kamu berbuat baik sama orang karena orang itu baik, apa upahmu? Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat sama kamu, itu berbeda, upahmu itu di surga. Saya bilang, Tuhan tapi berat loh. Ya pantaslah dia digituin. Ya pantaslah. Tuhan bilang, enggak. Kamu berbuat baik bukan karena dia baik, tapi memang kamu yang baik dan kamu berusaha untuk hidup benar, jaga hati. Akhirnya saya bertobat, saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Memang berat Tuhan, berat di hati, tapi aku mau taat. Dan aku mau melakukannya untuk Tuhan. Saya ambil handphone,
Saya transfer lagi saudara. Sejak hari itu hati saya plong. Waktu kita mau mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh di hati untuk membereskan hati kita, kau akan mengalami berkat-berkat Tuhan di hidupmu. Tidak terhalang berkat Tuhan itu. Daud berkata begini saudara, Mazmur tadi ayat 16, ayat 66, ayat 17, 18, baca bersama. Tuhan berfirman, Tuhan Daud bilang apa? Kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat, maka Tuhan tidak mau mendengar. Lalu kita lanjut di Mazmur. Ya, kita lanjut Mazmur pasal yang ke berapa tadi? Ini ayatnya Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Coba baca bersama. Mazmur 16, 7, 8, 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara perhatikan ayat ini berkata, Tuhan itu selalu pengen beri kita ini nasihat. Dalam segala hal yang kita sedang hadapi di hidup ini, Tuhan tuh pengen menasihati kita Bapak Ibu. Tapi sering kali kita yang tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan bicara. Dan ayat ini berkata, waktu engkau hatimu itu penuh dengan firman Tuhan. Tuhan bicara lewat hati nuranimu. Dia berkata apa? Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Makanya ketika engkau itu punya masalah, saya selalu bilang orang Kristen yang rajin baca firman dan merenungkan firman, waktu kau ada masalah, kau tidak perlu cari pendeta untuk konseling. Kenapa? Karena hati nuranimu akan mengajari dan menasehati engkau tentang apa yang harus engkau lakukan. Saya ketemu dengan jemaat Mesbah Doa, dia bilang gini, Bu, saya ini dulu loh Bu, tiap ada masalah cari pendeta, tiap ada masalah konseling sama pendeta. Sejak saya ngikuti khotbah-khotbah Ibu, saya rajin baca Alkitab sekarang. Semua masalah sudah ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Makanya saya kalau orang, Bu saya mau konseling, Bu sebelum Ibu konseling sama saya, Ibu baca dulu Alkitab. Ibu tahu baca Alkitab enggak? Kebetulan enggak ada waktu Bu. Nah makanya enggak usah konseling, Ibu baca Alkitab. Bagaimana mungkin seorang Kristen gak pernah baca Alkitab? Saudara, Alkitab ini buku penuntun kehidupanmu. Tuhan berfirman kepada Yosua, perkatakanlah kitab Taurat ini dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya, dan renungkan itu siang dan malam supaya perjalananmu di hidup ini berhasil dan untung. Bagaimana mungkin kau memperkatakan Alkitab, membaca saja tidak pernah? Bagaimana mungkin hati nuranimu bisa mengajari engkau tentang jalan Tuhan? Lah, di hati aja nggak ada firman. Saudara, Alkitab berkata satu saat firman ini akan diangkat loh. Di akhir zaman, tidak akan ada lagi kebenaran. Dan yang tersisa adalah hanya kebenaran firman yang pernah kau baca dan kau simpan dalam hatimu. Dan itu yang akan menuntun engkau ketika kebenaran itu diangkat. Makanya Yesus berkata, di akhir zaman nanti orang yang kudus akan semakin kudus, tapi orang fasik akan bertambah jahat dan bertambah fasik. Sekarang pilihannya di tangan saudara. 1 hari 24 jam, 365 hari setahun. Berapa banyak waktu yang kau pakai merenungkan firman Tuhan?
Berapa banyak ayat Alkitab yang pernah kau baca dan kau simpan itu di hati dan kau bilang, Tuhan, firman ini tolong aku berbicara kepadaku, ajari aku di saat-saat aku membutuhkan. Itu Kristen yang benar. Jemaat tuh bilang, Bu, dulu saya selalu cari pendeta, konseling. Tapi sejak saya dengerin semua khotbah-khotbah Ibu, saya rajin baca Alkitab sekarang. Semua masalah saya ada solusinya di dalam firman Tuhan. Kenapa saudara konseling terus? Kau tidak pernah baca Alkitab. Padahal firman itu yang akan mengajari kita, yang akan menuntun langkah kita, yang akan memberitahukan apa yang benar kepada kita. Supaya kita ini nggak salah jalan. Daud berkata, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kita kan sering ngomong-ngomong dalam hati kan Bapak Ibu. Kalau yang penuh di hatimu tuh firman, maka firman tuh yang akan ngomong. Saya tuh jengkel loh sama temen saya. Tuh tadi tuh kok dia bisa kayak gitu ya. Kalau kau punya firman akan ngomong, nggak usah jengkel. Ngapain sih kamu jengkel? Wong namanya hidup itu yuk kayak gini. Ada orang yang akan bikin kamu senang, ada juga yang akan bikin kamu susah. Tapi ya sudahlah, semua itu kan bagian dari proses. Oh iya ya, ampuni aku Tuhan, kuduskan hatiku. Enak kan hidupmu? Tapi kalau orang gak punya firman, kenapa ya suamiku tuh kayak begitu? Makanya dia pikir cuma dia bisa bikin kayak gitu, besok saya balas yang lebih jahat. Balas aja. Karena hatimu tidak penuh firman. Hati ini seperti perbendaharaan tempat penyimpanan barang. Buka bersama saudara, apa yang Yesus katakan tentang hati kita? Ada di Injil Lukas. Lukas 6 ayat 45, baca bersama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dari hati ini keluar semua yang baik. Kalau perbendaharaan kita baik. Kalau hati kita penuh firman, kita ditegur bertobat, maka yang keluar itu baik. Tapi kalau orang itu hatinya perbendaharaannya jahat, kepahitan, kecewa, kebencian, dendam, maka yang keluar itu juga jahat Bapak Ibu. Nah ketika hati kita tuh sudah jahat, apa yang terjadi? Buka Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 saudara. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-9 baca bersama. Di sana dikatakan apa? Betapa liciknya hati. Lebih licik dari hatinya sudah membatu. Siapa dapat mengetahuinya? Orang itu kalau hatinya licik, ditegur nggak mau bertobat, maka jadinya hatinya membatu. Itu yang dinamakan keras hati. Nggak mau bertobat lagi. Sudah jadi batu hatinya. Lalu dia masih bilang, siapa dapat mengetahuinya? Ayat 10 menjawab, di sana dikatakan apa? Siapa yang tahu hati kita? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ingat, Tuhan menyelidiki hati dan batin kita. Dan dia berkenan kepada kebenaran di dalam hati. Mari rajin-rajin cek hati. Ada orang tiap bulan cek kolesterol. Kalau kolesterolnya naik bintang, dia udah takut. Puasa lo ya, turunin lo ya. Besok ini sebulan ini gak boleh makan daging. Jangan makan berlemak-lemak. Jangan makan minyak-minyak. Biar kolesterolnya. Apakah kau pernah cek hati? Berapa bintangmu di hati?
Saya ini kecewa sama ipar, saya kecewa sama mertua, saya kecewa sama tetangga, saya kecewa sama itu, saya pahit sama itu. Bintang semua hatimu. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya hati kita ini kemudian dimurnikan oleh Tuhan? Aku harus berdamai dengan ini, aku harus berdamai dengan mertua, aku harus berdamai dengan itu, aku tanggalkan semua kekecewaan hatiku. Baru bintangmu tuh turun. Kita sering sekali, setiap bulan sekali, 3 bulan sekali kita cek kesehatan. Karena kita takut kita mati mendadak. Tapi kita gak pernah takut binasa, hidup di dalam kebinasaan kekal di neraka. Karena ternyata hati kita gak pernah kita cek. Bapak Ibu, orang itu kalau hatinya jahat, maka semua kelakuannya jahat. Saya ini juga dulu jahat. Saya ini juga dulu karakternya hancur. Tapi pelan-pelan firman itu yang saya simpan di hati ini mulai mengubah. Saya cerita beberapa waktu yang lalu, saudara, kami datang ke satu restoran untuk membicarakan sesuatu. Dan saya juga termasuk diundang oleh pemilik restoran itu. Waktu duduk, saya dan suami pesan jus, saudara. Saya duduk, tas saya taruh di belakang, posisinya terbuka. Suami di sebelah saya, kami pesan jus berdua. Mbaknya itu datang bawa jus, ya, ditaruh di baki begitu. Dia pegang satu tangan ini berdiri di belakang saya, agak di samping. Dia kasih ke meja suami saya begini. Waktu dia kasih begini, yang ini oleng, saudara. Jus 1 gelas tumpah ke saya. Baju saya belakang ini basah semua sampai masuk ke dalam-dalam. Dan separuhnya jus lagi masuk ke dalam tas saya. Dan tas saya terendam dengan jus warna merah itu, buah naga. Memang bikin naga bonar. Bapak Ibu, saudara saya itu dulu kalau saya belum dibaharui firman, itu kejadian begitu pasti saya langsung berdiri, saya jambak itu rambutnya mbaknya. Saya akan ngomong, kamu pakai otak enggak ya? Dulu kalau saya belum bertobat. Tapi karena saya sudah dipenuhi firman, tapi ketika saya sudah bertobat pun belum langsung berubah. Ya, kalau kejadian seperti itu saya akan tetap berespon. Saya berdiri, saya nggak maki-maki mbaknya, saya nggak tampar, saya nggak jambak, cuma gini, Mbak, kalau kerja pakai mata. Matamu taruh mana, Mbak? Kan ada saya duduk di sini. Mana nomor telepon pemilikmu? Bosmu mana? Itu kalau saya belum menguasai hati. Nah, kemarin itu karena saya ini semakin hari kita ini diproses, makin dewasa kan, hati kita ini makin penuh firman, tindakan kita pun makin dikuasai oleh firman. Kemarin itu ketika kejadian itu, saya ini udah mau berdiri, udah mau ngomong mata tadi. Itu spontan ya, saudara. Waktu saya mau berdiri, tiba-tiba di hati saya itu ada suara yang bilang gini, kalau kamu jadi mbaknya, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu ayat itu bicara, karena apapun yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Saya berdiri, saya tumpah jus yang masuk di tas saya, tumpah semua, merah semua itu tisu 1 pak. Mbaknya sambil ketakutan ngomong, Ibu saya minta maaf, Ibu saya. Ya saya tahu ketakutannya dia, saya ini tamunya pemiliknya. Beberapa teman di situ emosi, saudara. Mbak gimana sih Mbak, kok kerjanya kayak gitu sih Mbak? Teman saya sambil lap tas saya, Mbaknya tahu nggak ini harga tasnya berapa? Saya bilang, Bu nggak usah ngomong begitu Bu. Saya tahu perasaan Mbak itu. Mungkin dia juga lagi dalam keadaan tertekan. Mungkin dia juga lagi ada dalam masalah. Saya cuma bilang, Mbak nggak apa-apa. Lain kali Mbaknya hati-hati ya. Semua orang bisa berbuat salah dan hilaf Mbak. Nggak apa-apa. Mbaknya tenang aja. Lalu dia tarik saya ke
ruang VVIP, tempat pemiliknya, Bu, saya mau keringkan baju Ibu pakai hair dryer, saya kasih tisu basah dulu, ayo Bu kita ke dalam. Sampai di dalam, saya kepikiran tas saya, saudara. Saya pikir kalau tasnya rusak sayang banget, tapi tiba-tiba di hati saya itu ada suara yang begini, nanti kan kalau rusak pasti ada gantinya, toh. Dan terbukti ternyata saya ini sudah kaya, saudara. Saya tidak sedih lagi. Bukan kaya uang, tapi kaya hati. Waktu kita kaya hati, kita nggak akan sedih. Kita sampai akhirnya mbaknya itu cium tangan saya di dalam kamar mandi. Bu, saya minta maaf ya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Saya bilang nggak apa-apa Mbak, tapi lain kali hati-hati. Ya udah, mbaknya kayak nggak ada apa-apa aja, sudah. Oke kok Mbak, terima kasih ya Mbak. Saya keluar. Waktu pulang itu suami saya di mobil tanya gini, Say, tadi itu kok kamu nggak marah toh? Kamu tuh tenang banget loh tadi, nggak ada tanda-tanda marah atau kaget atau apa. Saya bilang, karena saya sudah kaya. Kaya hati. Orang yang kaya hati itu bukan bicara kaya uang, saudara. Karena banyak orang yang sudah kaya uang tapi nggak kaya hati. Coba kalau barangnya, tasnya ketumpahan begitu, ya, wah itu pasti sudah. Anak saya pernah cerita sama saya, dia punya temen curhat ke dia bilang, Mam, kasihan temen saya. Curhat itu begini, aku tuh kerja di salah satu kopi di Jakarta. Dia bilang, gua nih stres banget. Gua nih lagi stres karena orang tua gua nih mau cerai. Tiap hari mama papanya tuh berantem mau cerai. Ya, dan dia ada di posisi yang mau ikut mama atau ikut papa. Dalam kekalutan dia masih harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena dia kalut, dia kerja, saudara. Ada ibu-ibu pesen kopi, itu salah susunya. Cuman salah kasih campuran susu. Itu ibu marah, saudara. Saya viralkan kamu ya. Kamu tidak menghormati saya ya. Dia tulis di media sosial. Ini anak di kafe ini, nama ini, inisialnya ditulis semua namanya. Bikin saya kecewa. Langsung dipost, saudara, dan itu kebaca sama ya, kopinya itu cukup punya nama di Jakarta. Dia langsung masuk WA, ditegur sama atasannya gini-gini. Saudara, saya dengar cerita anak saya itu, saya meneteskan air mata. Ibu itu yang sombong itu cuma karena, sudahlah, seringkali kita ini, saudara, kita pesen makanan, orang salah kasih, kita pesen apa, orang salah, nggak usah sok berlagak, sok kaya, sombong. Karena kita nggak pernah ada di posisi orang itu, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika saya mendengar tuh, saya bilang, kasihan banget ya temenmu. Dia lagi stres, pikirin mama papanya mau bercerai, itu tekanan yang bukan ringan loh, saudara. Terus ketemu satu orang ibu yang dengan sombongnya memviralkan, itu kan cuma secangkir kopi yang kalau kau kaya kau pesan lagi lah, dan bilang, ini Mas kamu minum aja, enggak apa-apa. Ya kan, kita kan kalau salah pesan, ya Mas tadi kan saya pesannya ini kok bikinnya ini. Ya gimana ya Bu, udah taruh aja, bikin lagi buat saya. Itu orang kaya hati. Tapi banyak orang kaya duit, tapi hatinya kosong. Kayak begitu dia permasalahkan. Ya salah, saya nggak mau tahu loh. Kalau dia salah, itu kan dia yang harus ganti rugi. Gajinya tuh nggak seberapa. Kita tidak tahu dia sedang ada dalam pergumulan apa, dia sedang ada penderitaan apa. Sering kali kita nggak mencoba mengambil tempat orang lain itu di posisinya. Yesus sudah mengambil tempat kita dan mengajarkan kepada kita. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Mari Bapak Ibu belajar supaya kita ini mencerminkan kasih Kristus, sebab Tuhan tuh melihat hati kita loh. Saya sering kali ketemu orang-orang sombong yang merasa bahwa dunia ini dia yang punya. Berapa kali saya naik di lift, saudara. Orang-orang
Saya nggak tahu udah kaya bener atau masih OTW kaya atau sok kaya. Masuk di lift tuh kan banyak orang. Yang pertama ngomong kayak bapaknya yang pencet lift. Kamar berapa? Kan kita naik kamar sekian ya, terima kasih ya Pak. Kan selesai toh. Ada orang-orang sombong yang naik kamar 8. Saya tuh kalau lihat orang gitu dalam hati saya, ini orang robot kali, napasnya di charge. Sombong banget ya, dia pikir kalau Tuhan hentikan napasmu 1 menit aja mati kau. Nggak usah sombong begitu, cobalah menghargai. Ya sekaya apapun kau, saudara kita ini semua cuma terbuat dari tanah loh. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, jangan-jangan kau dicipta dari tanah sengketa. Ya, saya curiga. Ya, orang-orang yang sombong itu dicipta dari tanah tinggi. Yang tukang shopping dari Tanah Abang. Janganlah ya, yuk kita ini belajar. Waktu kita ada di posisi orang lain, kita menempatkan diri seperti orang lain itu, maka kita baru tahu. Kenapa saudara kita harus terus menjaga hati kita? Karena Tuhan tuh melihat hati kita. Ya, firman Tuhan itu, Tuhan berkata bahwa Dia itu berkenan dalam kebenaran di dalam batin. Lihat Matius 15 ayat 19 sampai 20. Di sana jelas saudara, waktu hati kita ini kotor. Yesus berkata begini, ini Yesus yang ngomong loh. Baca bersama. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, apa? Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Amin. Dari hati timbul semua itu. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang kepahitan kepada saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Awal dari pembunuhan itu adalah kebencian di hati. Mari kita sadari, kalau semua dari kita ini bisa menjaga hati Bapak Ibu, saya percaya. Tidak ada keluarga yang saling menyakiti. Nggak ada suami yang nyakitin istri, nggak ada istri nyakitin suami, nggak ada orang tua yang nyakitin anak. Kita harus bersedih hari-hari ini tingkat bunuh diri begitu naik drastis loh. Dengar kabar apalagi di Jakarta baru-baru ini, anak muda terjun, itu terjun. Kenapa? Hati ini loh, enggak dijaga. Hatinya rapuh. Saya berdoa supaya kita semua di hari-hari yang terakhir ini, menjelang kita memasuki tahun yang baru, mari kita juga baharui hati kita, amin. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu masih ada waktu. Kita merenungkan hati kita di hadapan Tuhan, karena Alkitab berkata Tuhan itu berkenan dalam kebenaran di dalam hati kita. Bukan apa yang di luar, tapi yang di dalam hati. Bangkit berdiri bersama, kita bilang sama Tuhan, selidiki kami Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata di akhir zaman, yang kudus akan semakin kudus, yang fasik akan semakin fasik. Mari kita tentukan hari ini, kemana kita akan membawa hidup kita. Firman Tuhan berkata, akan ada perbedaan di hari-hari yang terakhir. Kita tidak punya pilihan selain menetapkan hati kita untuk ada di komunitas yang benar, bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang benar. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Biarlah kami rindu untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Karena ada begitu banyak janji yang Tuhan beri bagi kami. Dan itu akan terjadi ketika kami sungguh-sungguh menghidupi setiap firman Tuhan. Tanamkan kami dalam komunitas yang benar. Dan beri hati kepada kami yang penuh belas kasihan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya kami dengan api yang berkobar memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya satu saat ketika kami berdiri
berdiri di hadapan Tuhan, kami dapat mempersembahkan jiwa-jiwa yang kami bawa untuk diselamatkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata bahwa satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas iman kita. Karena itu mari kita berusaha, saudara. Firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, karena itu kami juga berusaha, supaya entah kami diam dalam tubuh ini ataupun kami diam di luarnya, satu saat ketika mati, kami tetap dalam perkenanan Tuhan. Mari datang pada Tuhan, saudara. Bilang, Tuhan, bawa kami Tuhan untuk melakukan firman, menjaga iman dan kesehatan manusia rohani kami. Karena ada begitu banyak hal yang mencoba menyeret kami hari-hari ini. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar, tapi orang yang berpegang pada firman Tuhan, mereka akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan lain selain dalam firman-Mu Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan terus berjalan, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Amen. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan. Amen. Yang datang suami istri boleh bergandengan tangan. Katakan, Tuhan, kami menyerahkan rumah tangga, keluarga, pernikahan kami Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa, dalam kesucian, dalam kekudusan. Kami harus menjadi berkat bagi anak cucu kami, supaya bukan kutuk yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, jagai hidup kami. Di dalam pekerjaan kami punya tangan yang kudus. Dalam melakukan apapun hidup kami kudus. Dalam pernikahan kami kudus Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa, agar kami boleh layak satu saat berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami berdoa hari ini biar berkat Tuhan mengalir bagi anak cucu kami, bagi pekerjaan kami, semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Dan ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Bapa. Dia Tuhan yang selalu ingin menopang Engkau. Dia Tuhan yang selalu ingin pegang tangan kita. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Seberapa gelap pun jalan-Mu hari ini, ingat waktu Engkau dipegang oleh Tuhan, maka Engkau aman dalam perlindungannya. Hari ini yang Dia mau hanyalah kita merendahkan diri, bertobat di hadapannya dan berkata, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Ampuni Bapa kalau selama ini kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Hari ini kami mau bertobat. Kalau ada dosa kami mau tinggalkan, tanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar Engkau boleh melayakkan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Buang segala hati yang keras, buang segala hal-hal dalam hidup kami, dosa kedegilan Tuhan, ketidaktaatan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar hidup dalam kekudusan Tuhan. Kami mau belajar menghormati Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami hormati Tuhan, maka kami percaya janji-Mu, kemuliaan-Mu menyertai hidup kami Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu hari ini yang hatinya terbuka. Beri kemampuan Tuhan untuk mereka melangkah masuk di dalam firman Tuhan, melakukan firman itu, menghormati Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami.